Bos, jadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim wa fi hadzal jalsatil azim. Nawwarallahu lana wa iyyakum binuri mahabbatillah wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, segenap para alim ulama, para hujjat wal asatid, jamaah Majelis Ta'lim Al-Istiqamah, kepada keluarga besar dari Majelis Ta'lim Al-Istiqamah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ketua Majelis Taklim kita, Akhinal Mahbub Al-Ustaz Saiful Ma'arif, mata'alallah biduli hayati. Amin. Segenap jajaran pengurus yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada beliau-beliau. Malam ini juga dihadiri oleh saudara-saudara kita lingkungan Kakap 1 dan Kakap 2, keluarga besar Bapak Nadi yang telah menghadirkan waktunya, tempatnya, tenaganya untuk kita bersama. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar beliau senantiasa dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ketua lingkungan yang ada di kesempatan malam hari ini, juga kepada Ketua Majelis Taklim Wali Songo, alhamdulillah Al-Ustaz Santoso juga bisa hadir. Kumpulnya kita malam hari ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan taufik, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, ini malam menjadi sangat istimewa. Biasanya kita mengadakan acara kita, rutin kita, taklim kita di lingkungan Kakap 4 dan Kakap 5. Malam ini kita bisa bersilaturahim di Kakap 1 dan Kakap 2. Tentu harapannya mudah-mudahan ini menjadi wasilah pembuka amal soleh. Kita doakan tempat ini menjadi tempat pionir bagi berlangsungnya majelis taklim yang lain, bukan hanya malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi majelis taklim yang istiqomah,
khususnya bagi lingkungan yang ada di Kakap 1 dan Kakap 2. Kira-kira setuju apa tidak ini? Mudah-mudahan ya nanti saya menghadirkan rasa bangga dan tentunya menghadirkan rasa bahagia mewakili Majelis Taklim Wali Songo, Majelis Taklim Al Istiqomah, dengan adanya majelis taklim yang ada di lingkungan kita. Semakin banyak majelis taklim, insya Allah lingkungan kita semakin bertambah berkah. Ke depan mudah-mudahan ini menjadi pencetus utama hadirnya majelis-majelis taklim yang lain. Para bapak hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai taklim kita, ada permohonan doa untuk Ananda Febri Diana Putri. Bapak Nandi punya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra dan putri dan keluarga. Ketepatan Ananda Febri sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin. Ya, di sini juga senior saya Bapak Haji Iwan, suaranya kayaknya agak ngebas, agak berbeda dari hari-hari yang lain. Ya, lagi pilek nih kayaknya ya. Bapak Ketua, calon pengantinnya udah pulang. Alhamdulillah. Beliau punya putra Pak. Rencananya minggu depan mau melangsungkan akad nikah. Ternyata masuk rumah sakit juga. Tapi hari ini sudah pulang. Mudah-mudahan makin tambah sehat. Para bapak yang hadir di sini, keluarga kita yang mungkin sedang kurang sehat, sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita niatkan bersama bacaan suratul Fatihah bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Khususan li akhina Febi Diana Putri wa umumina min jama'atina min jama'ati Majlis Al-Istiqamah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari kemuliaan umat Nabi Muhammad, Allah jadikan umat Rasulullah itu umat yang dirahmati. Apa itu rahmatnya Allah? Yaitu kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kata Nabi, Allah memiliki 100 rahmat, 99 Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan nanti di akhirat, sementara 1 rahmat diturunkan oleh Allah di dunia. Rahmat Allah yang paling kecil diberikan kepada makhluk yang tidak memiliki akal, namun tidak sampai hati,
menyakiti anak-anak mereka. Ada hewan gak punya akal tapi punya rasa kasih sayang kepada anak keturunannya. Siapa yang ngajarin ayam ngerem telurnya, nggak makan, nggak minum, hanya buat anaknya menetas? Udah menetas, siapa yang ngajarin induknya ayam rela untuk menjadi pengasuh dari anak-anaknya? Padahal ayam gak pernah sekolah, tapi begitu Allah mudahkan kasih sayang diberikan kepada hewan-hewan itu. Ada seekor kuda melahirkan. Begitu kuda dilahirkan, anaknya, induknya gak sampai hati menendangnya. Siapa yang ngajarin kuda begitu sayang kepada anak yang dikandungnya, padahal kuda tidak punya akal? Ini kata Nabi paling kecilnya diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya yang enggak berakal. Kasih sayang Allah yang paling besar diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Apa kasih sayang terbesar itu? Kasih sayang daripada iman dan Islam. Karena iman dan Islam merupakan syarat utama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kumpul insya Allah dalam rangka mensyukuri nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Lantaran iman dan Islam, kumpulnya kita malam hari ini dinilai oleh Allah menjadi ibadah. Duduknya dalam 1 jam pada majelis ilmu diberikan keutamaan 1000 rakaat dibandingkan seandainya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur ya Pak ya, alhamdulillah hanya iman dan Islamlah yang kemudian menyatukan hati kita, duduk dalam satu majelis, meninggalkan aktivitas-aktivitas dunia untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir di sini membacakan kalamullah, membacakan maulid Nabi, membacakan kisah kehidupan yang sangat istimewa dari Rasul kita. Mudah-mudahan pulang nanti dari majelis taklim, Allah jadikan keluarga kita semakin soleh dan solehah. Anak-anak kita mudah-mudahan semakin menjadi anak yang penuh dengan barokah. Lingkungan kita di tempat ini mudah-mudahan menjadi lingkungan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bicara tentang rahmatnya Allah, dikatakan oleh baginda Nabi, ummati ummatun marhumatun. Umatku itu adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Innama yadfa'ullahu anhumul bala bi ikhlasihim wa bi salatihim wa bi du'aihim.
wa bidu'afaihim. Hanya saja Allah mengangkat bala, mengangkat kesulitan, mengangkat musibah disebabkan mereka yang jadi umat Nabi Muhammad memiliki keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah. Gara-gara keikhlasan daripada umat Nabi, musibah yang seyogyanya mengenai manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Allah nyatain dalam Al-Quran ada hamba-hamba Allah yang diciptakan tidak sesuai dengan SOP penciptanya. Apa SOP dari penciptanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah di dalam Al-Quran, tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia, semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah ciptakan kita bisa hidup, bernapas, punya rezeki karunia, punya anak-anak yang soleh dan solehah, istri yang cantik. Tujuannya adalah untuk beribadah. Tapi ada hamba Allah yang diciptakan jauh dari SOP itu. Mereka menghina Allah, mereka mencaci kaki Allah, mereka jadikan sesembahan selain daripada Allah. Saat ada di antara manusia yang menyatakan Allah punya anak, Allah punya istri, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sama dengan manusia. Ada nggak tuh yang ngomong begitu, Pak? Orang-orang yang tidak bersujud, pasrah tunduk terhadap perintah Allah, tapi justru menyelisihi perintah-perintah Tuhan, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqal ardu wa takhirrul jibalu hatta an da'awhu lirrahmani walada. Ini dihadirkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 90, ayat 91. Apa kata Allah? Hampir saja langitnya pecah, buminya terbelah, gunung-gunung runtuh, karena mereka mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu Allah, punya anak. Artinya kata Allah di dalam Al-Quran, ada makhluk selain manusia yang tidak terima kalau Tuhannya dihina, tidak terima kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dinistakan bahwa Tuhan kita memiliki anak. Gunung hancur, bumi terbelah, langitnya pecah, ketika ada di antara manusia yang menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala
memiliki keluarga. Cuma kata alim ulama, Allah nyatakan ini di dalam Al-Quran dikarenakan ada umat Rasulullah yang menjadikan pecahnya langit, hancurnya bumi, runtuhnya gunung ditahan oleh Allah. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ardh. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat musibah disebabkan oleh doa usaha daripada manusia yang lain, niscaya bumi sudah hancur. Kalau ada orang yang tidak bersujud, kalau ada orang yang tidak taat kepada Allah, bumi dari dulu sudah dihancurkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Makanya kita kudu syukur hadirin, bahwa hadirnya kita sebagai umat Nabi diajarkan oleh Rasulullah menjadi orang-orang yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Tasfiyatul a'mali anil qadurati, mensucikan amal perbuatan kita, amal soleh kita dari perbuatan dosa. Itu namanya ikhlas. Penyakitnya amal soleh biasanya riya, pengen dipuji oleh manusia. Penyakit amal soleh biasanya penyakitnya hasud, iri, dengki, an-namimah, ngadu domba, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini biasanya penyakit daripada amal soleh kita. Diajarin tuh, jadilah orang yang ikhlas, menjadikan amal-amal soleh kita suci daripada perbuatan dosa. Apa tanda daripada ikhlas itu? Al-mukhlisu man katama hasanatihi kama yaktumus sayyi'ata. Orang yang ikhlas adalah mereka yang menutupi kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menutupi keburukan-keburukannya. Itu katanya baru disebut dengan ikhlas. Pak, jawab yang jujur. Misal, ini mah contoh saja. Bapak hari ini buang air, yang dikeluarin sesuatu yang berasal dari perut kita. Itu ketika buang air sampai sekarang Bapak masih tidak merelakan yang keluar, apa merelakannya? Pak, jawab. Rela apa tidak? Ikhlas. Rela. Ikhlas. Kenapa ikhlas? Enggak nyebut-nyebut apa yang udah dikeluarkan. Loh, orang ikhlas begitu. Bagaimana dengan amaliyah baik yang kita punya? Bapak kira-kira
ikhlas apa tidak? Kata alim ulama, caranya tahu ikhlas dan tidak ketika kebaikan itu tidak pernah diingat-ingat, bahkan cenderung melupakannya. Ada orang yang nolong, tiba-tiba ngomong sama CS-nya, "Bang, kalau bukan saya yang nolong, dari kemarin itu Pulan bin Pulan, Bapak Budi, hidupnya belangsak. Kalau enggak saya yang masukin ke perusahaan, sampai sekarang masih ngemis." Padahal dia udah nolong dengan baik, kebaikannya diungkit-ungkit kepada manusia. Ini tanda tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Dia bukan menyembunyikan amal solehnya, tapi justru menggembar-gemborkannya kepada orang lain. Maka disebutlah dia tidak ikhlas. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya Pak ya. Amin. Kalau udah nolong orang, ya sudah, kita ikhlaskan saja. Nggak perlu orang lain tahu apa yang telah kita lakukan untuk mereka, karena kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ghayatul ikhlas. Kalau begitu, puncak daripada keikhlasan itu apa? Ayat roha mahmadatan nasi. Puncak daripada keikhlasan itu, dia tidak mau pujian dari manusia. Pokoknya kalau masih pengen dipuji orang, berarti tidak ikhlas. Dia justru dipuji orang lain, dia merasa takut kepada dirinya, malu kepada Allah. Puncak daripada kebaikan bukan berasal dari diri-dirinya, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia makin istighfar. Kalau lagi dipuji, Pulan bin Pulan romannya bagus banget, orangnya begini, ada orangnya pisan, diomongin pisan di depannya, dia bukan malah makin mangkak, makin gede bulu, gede kepala, yang justru dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak Pak, saya enggak begitu. Kalau Bapak bilang saya orang yang rajin, sebetulnya di balik itu saya orang yang penuh dengan kekurangan. Semua kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ikhlas katanya. Ya, makanya kata alim ulama, ada Al-Quran, surah yang istimewa tersebut dengan nama Al-Ikhlas. Nama itu tidak diambil dari kata-kata yang muncul di dalamnya. Ada Al-Quran disebut Quran surah An-Nas karena ada kalimat Qul a'udzu birabbin nas, maka disebutlah An-Nas. Ada Quran disebut Al-Kafirun karena ayatnya Qul ya ayyuhal kafirun, maka disebutlah Quran surah Al-Kafirun. Tapi surah ini tidak ada kata-katanya, tapi disebut Al-Ikhlas. Dari mana itu kata-kata Al-Ikhlas? Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada nggak itu kata-kata Al-Ikhlas? Nggak ada. Makanya disebut Al-Ikhlas, tidak disebutkan bagian daripada kata-katanya,
tapi kata-kata itu termaktub ada pada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas, mereka yang menginginkan amal perbuatannya tidak diketahui oleh manusia, dikhususkan hanya diketahui dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebat, Pak. Makanya hayu kita biasai tradisi ikhlas. Kata Nabi, kalau nggak ada umat Rasulullah yang ikhlas, dari dulu bumi udah hancur. Bukan ngarepin dunia, tapi yang diharapin orang ikhlas mah selalu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, Pak, ya, saya kemarin dapat informasi masjid kita akan mengadakan pemilihan ketua DKM. Betul? Sudah muncul 2 orang. Insya Allah kita punya putra terbaik bangsa, putra terbaik agama, Akhinal Mahbub Al-Ustadz Mukhtar. Kemudian yang satunya Al-Ustadz Imron. 2 orang ini adalah orang-orang yang saleh. Survei membuktikan ketika nanti mereka dipilih atau sudah dipilih, mereka adalah orang yang mengabdikan dirinya tanpa digaji sama manusia. Saya mau nanya deh, DKM mana yang kalau diangkat sebagai ketua tiap bulan dapat bayaran? Ada nggak, Pak? Ada nggak di DKM? Sekarang mau dapat? Hah? Ada sekarang. Sekarang ada. Yang namanya ketua DKM sebulan-bulannya dapat gaji ya, kurang lebih 500.000 rupiah. Ada? Dua-dua ya. Ada nggak? Kalau ada, kiamat. Dari Ya. Gaji dari siapa dulu gitu ya? Maksudnya gaji yang diambil dari masyarakat. Nggak ada, Pak. Setahu kami, insya Allah di majelis manapun, di masjid manapun, tidak ada yang namanya pemimpin masjid yang tiba-tiba mendapatkan bagian dunia. Saya rela jadi ketua DKM kalau digaji. Kalau nggak digaji, saya nggak mau jadi ketua DKM. Termasuk ketua majelis taklim. Oh, itu mah bisa digaji itu mah. Minta Nah, gaji ini Ustaz soalnya. Saiful Malik, Pak. Minta gaji. Yang ada duitnya tekor baik. Habis buat majelis taklimnya. Belum kopinya, belum tenaganya, belum pikirannya, belum dihina-hina sama teman-temannya. Ya. Makanya Pak Nandi selalu saya bilang, kalau siap menjadi orang yang membangkitkan semangat lingkungan, menjadi pionir bagi adanya majelis taklim yang baru, kudu siap menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga ketika disanjung, jangan pula purik ketika diintimidasi ataupun dihina-hina oleh jamaahnya. Alhamdulillah ketua majelis taklim Al Istiqomah tahan banting orang. Di rumah cuma Iya. acak-acak gitu piring. Tapi kalau pulang ke rumah kagak tahu. Acak-acak piring dia. Kayaknya piring habis. Tapi kalau udah jadi ketua, siap
Dipuji tidak membuat dirinya bangga, dihina tidak membuat dirinya terluka. Yang ada melakukan sesuatunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, itu hanya contoh kecil hadirin. Belum keikhlasan yang ada di lingkungan kita. Seorang istri dengan suaminya bicara tentang fikih pernikahan. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan makanan yang siap saji. Suami tidak boleh menyuruh istrinya memasak makanan. Wajib para suami memberikan makan yang sudah langsung ada. Bapak-bapak di pojokan wajahnya begitu amat ngeliatin. Roman-romannya kayak kagak ridho saya ngomong begitu. Kayaknya baru dengar nih ngajian model begini. Suami punya kewajiban ngasih makan istrinya yang sudah mateng. Haram ngasih makan mentah. Pak, ngaji begini, bini makin mangkak huri. Untung belum nyampe ngaji ke kaum ibu. Ya ini mah ngomongin fikih supaya Bapak tahu betapa Allah mencintai keikhlasan dari umat Nabi Muhammad. Ada para ibu yang ikhlas hatinya, tidak berharap dunia. Tapi tengok istri kita, mereka masak untuk Bapak. Kalau seandainya nggak masak, mereka nggak bisa tidur. Rela kaki dijadiin pala, pala dijadiin kaki. Yang udah dimasakin masih aja comel mulutnya, komplain mulu. Bu, kurang asin. Bu, terlalu manis. Bu, kagak enak. Bu, masak yang benar. Kata bininya, emang gua dikawinin suruh jadi babu? Dinikahin sama laki-laki hanya disuruh masak doang. Babu aja masih digaji. Saya sebagai istri digaji kagak sama suaminya kalau suruh masak? Pak, kasih duit nggak sama istri karena sudah dimasakin? Hah? Insya Allahnya melemes. Kayaknya mah insya Allahnya terpaksa ini. Ujung-ujungnya fikih mengatakan istri memasak adalah bentuk keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kudu sayang Pak sama bini kita, karena istri kita ikhlas, nggak berharap apapun selain mencintai suaminya dengan kasih sayang. Ustaz, ngepel tanggung jawab siapa? Nyuci piring tanggung jawab siapa? Ustaz, bukan ngepel nyuci piring, tapi ngejaga rumah, itu tanggung jawab siapa? Ternyata jawabannya membuat kita malu. Itu tanggung jawab daripada peran suami. Yang ngepel suami, yang nyuci piring suami, yang nyuci baju suami, yang nyetrika suami, yang ngejagain anak suami. Oh, biasa be mukanya tuh jangan begitu sama gua. Mana pakai sebel baik. Pak,
kewajiban suami memberikan rasa nyaman, tentram kepada istri. Makanya kalau ada tetangga kita yang lagi mopong-bopong anak, jangan suka dikatain DKI. Pak Nandi gagahnya hilang, bukan laki-laki perkasa. Lah emang kenapa itu? Lah Pak Nandi lagi nyetrika baju, lagi ngomong bocah, ngegendong-gendong, diayun-ayun. Ya Allah, Pak Nandi Pak, kenapa Pak Nandi? Pak Nandi Pak, ya Allah, ternyata lagi nyuci baju, bukan pakai mesin, pakai tangan. Ya Allah, itu kelaki-lakian kita di mana itu? Takbir. Itu bininya itu. Pak, itu yang benar Pak Nandi. Berarti Pak Nandi tahu hukum. Memang tanggung jawab suami itu semuanya. Melihat istri demikian, istri nggak tinggal diam, merasa iba dengan suaminya. Bang, saya yang nerusin ya nyuci piring, abang diem aja, udah neng yang bantu. Enggak dibayar, enggak berharap dipuji, istri kita ikhlas karena Allah Subhanahu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pulang dari sini langsung peluk bininya. Apalagi yang punya harapan punya bini dua, Takbir. satu aja susah. Tiba-tiba pengen punya bini dua. Satu aja habis nih Ya. Tanggung jawabnya ini belum dilaksanakan. Tapi pengennya justru paham Pak? Insya Alhamdulillah, berarti istri kita orang-orang yang ikhlas. Bagaimana dengan yang lain? Dalam rumah tangga kita, suami yang senang dengan keadaan dirinya, yang senang mancing kemana-mana, berangkat mancing. Pokoknya di mana ada kubangan dideketin sama dia, langsung ditandain ini spot terbaik mancing. Jor-joran dibeli. Kadang-kadang nggak cukup mancing di tempat-tempat yang begitu, langsung datengin tuh pemancingan, nggak layak di pemancingan, mainnya biasanya agak jauh ke laut, bukan di sampan, norak. Naiknya naik perahu yang mahal, ya sekali melaut 2 juta buat perahunya doang. Pak, punya hobi mancing, habis sekali mancing 5 juta. Pertanyaannya, istri punya hobi kagak? Punya. Bapak hobi mancing 5 juta, istri wajib hobinya 5 juta. Bapak udah ngasih hobi apa sama istrinya? Kata bapak, saya doang yang hobinya diturutin. Seneng burung, beli burung. 1 burung 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Burung aja burung. Bini dikasih apa? Burung. Ya nggak habis-habis burungnya. Yes. Tapi ternyata hobinya berbeda. Itu kata alim ulama, Pak, mohon maaf sampai ditanya tuh, kalau begitu suami zolim apa tidak?
Ternyata jawabannya zolim. Harus ridho istri. Bilang dulu, Bu, Bapak punya hobi ini, main goes sepeda. Sekali beli goesan sepeda, harganya nggak mungkin yang 1 juta, sadelnya doang 20 juta. Bu, tolong ikhlasnya ya, Bapak beli ini sepeda. Kata bininya, Ibu ikhlas Pak, demi kasih sayang Ibu kepada Bapak. Bapak beli apa yang Bapak mau, Ibu menjadi senang dan ridho. Alhamdulillah. Kata alim ulama, yang begini tidak zalim. Tapi kalau suami tidak mendapatkan ridho daripada istrinya karena sifat kezalimannya, maka dihukumilah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin Pak, gimana enggak ikhlas itu bini kita. Ikhlas. Dan kalau seandainya ikhlas ini ditarik, apa yang terjadi? Tuh, keluarga hancur. Ya, betul nggak? Rumah tangga tidak lagi aman. Tempat yang sejatinya baiti jannati justru menjadi tempat yang panas dengan api neraka, menjadikan kita berpisah dengan keluarga-keluarga kita. Nah, makanya keikhlasan itu penting. Tidak sesuatunya selalu dipandang berdasarkan materi. Harus ada nilai keikhlasan yang kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya guru Pak, Kiai Haji Mahrus Ali. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Ketika kami ada di pondok pesantren, selalu diingatkan tentang nasihatnya. Beliau bilang seperti ini, jangan-jangan kalau saya ngaji ada jamaah saya yang ngasih amplop, lalu amplop itu saya terima, di hati saya bersyukur kepada Allah. Jangan-jangan yang saya terima ya cuma amplop, akhirat saya nggak dapat apa-apa. Kenapa begitu? Lantaran tidak adanya keikhlasan yang muncul di dalam hati ketika mengajar. Para santri, yang jadi murid-murid kesayangan kami, andai kata kalian menjadi ulama, andai kata kalian menjadi pengkhidmat daripada agama, jangan pernah berharap apapun selain ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, beliau bilang begitu Pak. Makanya ngeri. Ya, berapa banyak zaman sekarang yang kalau ceramah kudu harus DP masuk lebih dulu. Iya. Ada yang begitu ya? Bagaimana guru-guru agama kalau sudah mengajar berdemo untuk kenaikan gaji? Nggak kebayang saya. Saya ngomong agama ya Pak ya. Karena setahu yang saya pahami, selama kita hidup di Indonesia, guru-guru agama di pondok-pondok pesantren yang mengajarkan alif a dan ba, yang mengajarkan hukum-hukum agama, tidak pernah sedikit pun merasa lelah mengajarkan walau tidak ada harganya. Ada nggak kiai yang pada demo, ustaz pada demo minta kenaikan gaji? Nggak ada. Tapi yang lainnya selain mereka ada. Berat kalau bahasa berat, apalagi kalau udah jadi PNS. Ya, kalau nggak digaji gajinya sekian, ngambeknya minta ampun. Akhirnya yang didapat pertanyaannya, apakah
didapatkan keikhlasan atau tidak. Nah ini katanya yang harus senantiasa kita harus jaga. Ya, makanya mudah-mudahan keikhlasan ini bisa kita ikhtiarkan pelan-pelan dalam kehidupan kita. Salah satunya melalui majelis taklim yang nanti akan dikembangkan dalam lingkungan kita. Ya, bulan depan majelis taklim Al-Istiqomah insya Allah bertempat kembali di kakap 4 dan kakap 5. Kita lihat bagaimana keikhlasan jamaah yang ada di kakap 1 dan 2. Apakah mau membina keikhlasan ini sampai dengan majelis taklim berikutnya, atau membiarkan wilayah kita tidak ada pengajiannya? Nah, jadi kembali lagi nanti. Mangga para bapak, ya kita berharap mudah-mudahan muncul keikhlasan ini. Ayo Pak, khusus untuk kakap 1 dan 2 kita akan selalu bersama di dalam kebaikan. Apapun yang dibutuhkan oleh lingkungan kakap 1 dan 2 untuk hadirnya majelis taklim yang istiqomah, kami dari majelis Al-Istiqomah siap untuk menyokong. Betul apa betul? Betul. Ya, takbir. Ya, tapi satu, gitu Pak. Di sini mudah-mudahan bisa menghadirkan hal yang sama dengan majelis Al-Istiqomah. Artinya ada majelis yang terus bersambung, tidak hanya malam hari ini, tapi pada malam-malam berikutnya. Nah ini Pak, keikhlasan. Lagi-lagi saya katakan, keikhlasan. Banyak ruang lingkup keikhlasan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad dalam kehidupan mereka. Fa inna ma yadfa'ullahu anhumul bala bi salatihim. Ya. Ini bagian yang kedua tentang diangkatnya mara bahaya, musibah, azab dari umat Nabi Muhammad dikarenakan adanya umat Rasulullah yang masih sholat, yang masih sujud, yang masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penjelasan ini akan dilanjut pada pertemuan berikutnya, mengingat malam ini malam yang spesial sebagai silaturahim kita dari kakap 4, kakap 5 kepada kakap 1 dan 2. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Amin. Ya, para bapak, saya kira ini saja apa yang bisa disampaikan. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Ya, sebagai penutup, mari kita angkat kedua tangan kita. Setelah nanti penutup, kita buka baru dengan dialog. Ya, dialog tentang majelis taklim, sharing dari ketua majelis Al-Istiqomah kepada rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma ja'alna ya ilahana wa auladana futuhal arifin waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la minal mu'tadin wa la minal zalim. Allahumma hdina wa wafiqna ila shiratikal mustaqim wa najjina minal qawmil kafirin
والحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Para bapak, ini yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.